Shalom. Shalom. Boleh berikan lambaian tangan yang meriah. Saya percaya bahwa kita semua ada di sini semua karena berkat Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Kita dapat kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak, kita siapkan hati kita. Kita mau siapkan hati kita, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita memuji menyembah Dia. Kita percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan untuk kita datang kembali di hadirat Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita percaya bahwa Allah telah perisai kita. Dia yang terus melindungi kita. Dia akan terus menolong lewati hari demi hari sampai dengan nanti kita kembali kepadanya. Mari kita katakan Engkau perisaiku. Engkaulah perisaiku.
kami di atas mesbah dan rumah Tuhan kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah dan kami mohon Roh-Mu yang kudus menguasai ibadah ini, menguasai singer liturgis dan pemain musik. Tuhan kuasai seluruh jemaat Tuhan, agar setiap yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Jika kami mengangkat suara kami untuk Tuhan, berkenan menyenangkan hati Tuhan. Membuat Roh Allah turun di tengah-tengah kami, beri kekuatan pada roh kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, maka damai sejahtera-Mu memenuhi ruangan ini, memenuhi setiap pribadi-pribadi kami, sehingga kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kepada Tuhan yang hadir. Roh-roh jahat singkirkan dalam nama Yesus dari tengah-tengah kami. Kuasai bungkus ruangan ini dengan kuasa Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami. Amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa sampai dengan hari ini kita hidup karena kasih karunia Tuhan, lambaikan tangan. Kita terus melihat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita akan angkat satu pujian yang berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Tuhan itu sangat baik bagi kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, berikan nyanyian yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan segala puji, syukur hanya bagimu Tuhan. Dipuja.
Sesuai dengan firman. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami siap membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat mempersiapkan Natal, selamat Minggu Advent yang ketiga. Puji nama Tuhan, hari ini kita masuk hari persiapan Natal Minggu Advent yang ketiga, dan saya mengajak kita semua untuk membaca satu renungan firman Tuhan dari Lukas yang pasal yang pertama ayat 26 sampai 36, dan kita akan bandingkan dengan Matius pasal 1 ayat 18 sampai 23. Tetapi yang pertama saya akan mengajak kita membaca Lukas 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-36 tentang pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus. Shalom. Waduh, saya kira yang masih pada tegang. Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-36 sudah ketemu semua? Amin. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bergantian. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi atas seluruh keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan anak Allah." Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sama-sama kita ucapkan, baca 38. Kata Maria, "Sesungguhnya ini adalah Tuhan, jadilah kami Oke, kita membaca satu bagian firman Tuhan lagi dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Saya akan memulai dari ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencelakakan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi
Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ayat 24 kita baca bersama-sama. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berbahagia kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini dengan cermat dari awal, ketaatan pada firman Tuhan, ketaatan pada perintah Tuhan tidak berarti kita tanpa masalah. Banyak orang Kristen berpikir bahwa kalau dia sudah taat, dia sudah setia sama Tuhan, maka harusnya hidup tanpa problem, harusnya hidupnya aman-aman, harusnya hidupnya tanpa masalah. Tapi kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, justru ketaatan Maria dan Yusuf, terutama ketaatan Maria kepada firman Tuhan adalah awal problem dalam hidupnya. Benar? Seorang yang masih perawan, belum pernah bersetubuh dan punya tunangan pula. Apa kata orang sekampung? Apa kata tunangannya? Sedangkan Tuhan, firman Tuhan datang, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan firman Tuhan kalau yang kita baca dalam bagian firman Tuhan ini ayat yang ke-38, seorang Maria yang taat dan sungguh-sungguh berserah pada rencana Tuhan. Dia bicara begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Emang setelah dia ngomong seperti itu lalu masalahnya beres? Pikirannya beres? Sebagai seorang manusia, banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk dalam pikirannya pasti. Persoalannya, paling tidak yang pertama, kalau tunangannya tahu dia hamil sebelum menikah, pasti dia akan diceraikan. Dan dalam aturan Yahudi, dia akan dirajam dengan batu sampai mati. Ada konsekuensi besar yang menanti dia di depan. Tapi apakah karena konsekuensi besar, apakah karena problem, apakah masalah yang besar yang kita hadapi di depan sebagai orang percaya demi ketaatan kita, lalu kita berhenti untuk taat dan kita berhenti masuk dalam rancangan Tuhan? Seorang Maria memberi teladan bagi kita. Taat sama Tuhan. Kalau mau tunduk sama rencana Tuhan itu, jangan pelin-pelan. Ketika ada masalah, ketika ada problem, ketika ada tantangan di depan, percayalah, Dia Allah yang memilih kita, Dia Allah yang menyelesaikannya bagi kita. Tadi kita baca dan pujian tadi kita bilang, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bukankah semua yang terjadi dalam hidup kita, semua yang ada di bawah langit ini dalam seizin Tuhan, dalam kendali Tuhan, semua yang terjadi dalam rencana Tuhan. Kalau ada kelemahan, ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, itu pun dalam izin Tuhan, dalam kehendak Tuhan, Allah mengizinkan itu. Bapak Ibu Saudara, saya sudah dari SMP, saya bergumul sekali sebenarnya. Dan mungkin sudah berapa banyak dokter yang saya datang untuk salah satu yang Tuhan izinkan saya alami dalam hidup saya sejak SMP. Saya punya penyakit lambung kronis ya. Jadi kronis itu maksudnya bahwa dia bentar kambuh, bentar kambuh. Udah segala macam jenis obat. Dan akhirnya saya nyerah.
Saya bilang sama Tuhan, sudahlah, kalau dia lagi kumat, saya minum obat sebelum makan. Tapi kalau dia lagi kuat, udahlah, saya biarin aja, anggap aja nggak ada sakit itu. Dan beberapa bulan terakhir ini memang sampai saya sudah berapa kali ke rumah sakit, periksa, sampai saya dijadwalkan untuk harus endoskopi dan segala macam dari dokter. Dan akhirnya saya bilang, capek. Kalau datang ke rumah sakit itu sekalipun bayar sendiri, itu antrinya panjang banget, apalagi harus melewati berbagai treatment yang kayak gitu-gitu. Dan sakit itu gak kelihatan, tetapi harus perawatannya itu panjang banget. Habis ke dokter A, harus ke dokter B, harus ke dokter ini, terus disuruh lewati proses yang panjang seperti itu. Sedangkan saya ada urus anak di rumah, dari saya KTP-nya Jakarta, tinggal di Tangerang. Bapak Ibu, kalau saya mau datang berobat aja lumayan perjalanan saya. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa saya menjalani perawatan yang diberikan sama dokter penyakit dalam saat ini, tetapi saya nggak terlalu khawatir dan nggak terlalu, ya kalau memang lagi sakit ya saya istirahat. Tetapi memang ada sebuah kelemahan bagi seorang yang sakit seperti saya, yaitu kalau sudah capek, tepar, itu nyut-nyutan di kepala, mata tuh gak bisa buka kayak gitu. Dan itu gak enaknya di situ. Tapi kalau yang lain-lain saya rasa biasa aja. Mungkin karena saya sudah lama kan, jadi jadinya biasa. Seperti Rasul Paulus, saya pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini angkat penyakitnya ini, penyakitnya sudah lama sekali ya, dan kayaknya bagi Tuhan ini kan nggak mustahil ya. Tuhan kalau mau angkat penyakit itu nggak ngomong banyak lah, sembuh saat itu juga. Tapi cukup kasih karunia Tuhan buat saya, karena kalau dengan sakit seperti saya, sebenarnya saya dengan aktivitas yang cukup padat, harusnya saya nggak bisa melakukan banyak hal yang terlalu lelah. Tetapi puji Tuhan, tadi malam saja ibu juga sempat telepon saya, ibu gembala telepon saya karena hari ini saya jadwal pelayanan. Ya itu mata saya lagi tertutup ya, pusing banget, nyut-nyutan banget, mualnya luar biasa. Tapi saya percaya mujizat masih terjadi, kuasa Tuhan masih sama. Beberapa hari yang lalu sampai saya diare ya, karena ya kalau begitulah. Jadi bukan karena diare, bukan karena bakteri atau apa, tapi memang kalau salah makan sedikit udah masalah. Tadi malam kemarin karena saya makan nasi, saya sedang terapi makannya yang lembut-lembut, tidak makan yang keras. Dan kemarin saya makan nasi, makanya pulang saya kayak gitu mami, karena saya makan nasi. Harusnya saya belum boleh makan nasi. Jadi saya tahu itu, makanya saya pulang, saya kembali makan bubur, kemudian ya paginya saya lebih segar, saya lebih kuat, dan saya jalan apply. Kok gara-gara sakit lambung doang saya nggak apply? Gak ada lah. Ketaatan itu tidak berarti kita masalah kita selesai saat itu juga. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita alami berbagai hal dalam hidup kita yang kita nggak mengerti, tapi Tuhan mau kita belajar taat dan setia sama Tuhan, ikuti rancangan Tuhan, ikuti kehendak Tuhan. Dan seorang yang bernama Rasul Paulus saja, seorang yang hanya jubahnya lewat, dia lewat jubahnya bisa menyembuhkan orang, tetapi dia pun diizinkan Tuhan mengalami sesuatu dalam tubuhnya yang setiap kali musim dingin dia akan kumat. Memang tidak tertulis secara jelas di Alkitab penyakit apa itu, tetapi banyak orang yang bilang, ada yang bilang asma, tapi ada yang bilang mah kronis. Karena setiap kali musim dingin penyakit itu akan kambuh. Dan itu dia selalu bilang, ini Tuhan saya minta supaya cabut ini dari saya, utusan iblis ini cabut dari saya. Lalu Tuhan menjawab, cukuplah kasih karunia ku untukmu. Kalau engkau diberi segalanya yang mudah, engkau akan sombong dan tinggi hati. Tinggi hati karena pernyataan-pernyataan Allah yang luar biasa yang Tuhan beri dalam hidupnya. Tapi Tuhan izinkan dia
Supaya apa? Supaya dia bergantung sama Tuhan, supaya dia menyerah sama Tuhan. Dalam hidup kita banyak hal yang Tuhan izinkan. Kita kok rasanya sudah aman ya, sudah jalan dengan Tuhan aman. Cuma kita di kesempatan bilang begini, kok semakin dekat sama Tuhan kok masalahku makin banyak ya? Kok makin aku mau taat kok ada aja masalah saya. Tadinya keluarga saya aman-aman, tadinya anak-anak saya rukun-rukun aja. Pada saat saya mulai dekat sama Tuhan, bawa keluarga saya dekat sama Tuhan, kok anak saya makin kurang ajar, suka membangkang di rumah. Kok istri saya, kok suami saya, kok keluarga saya makin aneh-aneh ya. Padahal saya mau setia. Tiba-tiba pas hari Minggu anak saya kumat dan saya harus terhalang, kayak sengaja dipakai iblis untuk mengalami saya datang ibadah. Padahal saya sudah mau taat, saya sudah mau setia. Ada aja. Tapi ketaatan kepada Tuhan tidak bisa dibatalkan hanya karena persoalan, hanya karena masalah yang kita hadapi di depan. Taat-taat sajalah. Dan kita melihat bagaimana cara Allah bekerja luar biasa. Saya hari ini saya tidak menyoroti tentang Maria, karena sering banyak sekali pada saat Natal banyak sekali hamba Tuhan bicara lebih menyoroti tentang Maria. Tetapi hari ini saya lebih menyoroti tentang bagaimana Allah bekerja dengan cara yang sempurna, luar biasa. Yang pertama, Allah sempurna dalam karyanya. Bukti yang kita lihat, Allah memakai dan memilih orang-orang pilihannya untuk menggenapi janjinya. Kualitas orang pilihan Allah, Maria, Yusuf, Zakaria, saudaranya Maria Elizabeth yang kita baca dalam bagian firman Tuhan tadi, itu orang-orang yang pertama taat total sama Allah, sekalipun mereka tahu ada risiko besar di belakang ketaatan mereka. Taat sekalipun. Tuhan mau kita jadi orang yang taat pada Tuhan sekalipun. Jadi artinya Tuhan nomor satu dalam hidup kita, yes? Bukan masalah kita nomor satu, atau masalah kita kecil kita perbesar-besar, seolah-olah masalah kita segalanya dan Tuhan nomor sekian dalam hidup kita. Masalah kita harusnya nomor sekian dan Tuhan nomor satu. Maka Allah melihat itu sebagai ketaatan, kesungguhan hati kita percaya penuh kepada Tuhan. Dan yang kedua, kualitas rohani seorang pilihan Allah adalah tulus. Tulus, bukan bulus, dan bukan punya tujuan. Seorang yang tulus hati, dia melakukan segala sesuatu dari hatinya, sehingga dia tidak punya maksud jelek atau punya rencana yang jahat di balik apa yang dia lakukan. Dia punya tujuan lain, dia tak punya tujuan lain. Kata orang, ada udang di balik batu, atau ada udang, ada apa lagi? Udang di balik apa lagi? Tempoyak, rempeyek katanya, udang di balik rempeyek lah, apa segala macam yang biasa istilah yang dipakai banyak orang. Gak ada tujuan lain, gak ada maksud lain, seolah-olah baik, tetapi di dalamnya ada maksud jelek. Tulus, benar-benar tulus. Dan itu ditunjukkan oleh siapa? Yusuf. Waktu 3 bulan istrinya, calon istrinya, pergi ke rumah saudaranya Elizabeth 3 bulan setelah Maria menerima perintah Tuhan, firman Tuhan. Lalu dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Kemudian di ayat yang berikut dia pergi ke rumah Elizabeth, karena Tuhan kasih tahu dia, nah, lihat saudaramu, no, Elizabeth yang mandul itu sudah hamil. Akhirnya karena dia mendengar kabar tentang saudara sepupunya yang mandul itu hamil, dengan sukacita dia pergi ke sana. Dan di sana dia nginap selama 3 bulan. Dia nginap di rumah Elizabeth, saudaranya yang imam itu. Yang imam suaminya bisu sampai anaknya lahir karena gak percaya kalau istrinya mandul itu akan melahirkan anaknya, Yohanes Pembaptis.
Jadi dia ke sana selama 3 bulan. 3 bulan itu bukan waktu yang singkat. Pada saat dia pulang itu pasti sudah ada perutnya, udah mulai kelihatan ya. Kalau hamil 3 bulan udah muncul sedikit sekalipun gadis. Akhirnya dia pulang dan dia saatnya memberitahu tunangannya bahwa dia sedang hamil. Kaget nggak? Kaget banget, tunangannya lagi kangen-kangennya sama dia, ya kan? 3 bulan nggak ketemu, nggak pulang ketemu ya. Waduh, kekasihku datang, tunanganku datang. Nah, saat datang terima kabarnya hamil. Tapi dia orang yang tulus hati. Kalau laki-laki mendengar pasangan calonnya hamil, gempar dia satu dunia. Dia akan balas dendam, dia akan ceritakan satu negara. Itu perempuan, gak benar itu perempuan. Tapi Yusuf seorang yang tulus hati, Alkitab catat. Dia tidak mau mencemarkan nama tunangannya. Dalam tradisi Israel, mereka itu sebenarnya sudah seperti suami istri, hanya belum ada hubungan diranjang saja. Tetapi ikatan mereka setelah mereka bertunangan itu juga sampai seperti suami istri. Makanya kenapa kata di sini bilang menceraikan, ya? Padahal masih tunangan kok menceraikan? Karena dalam tradisi Israel, dalam adat Israel, mereka itu sudah seperti secara adat mereka udah sah, tapi mereka belum diizinkan satu rumah untuk dalam hubungan suami istri sampai hari pernikahan mereka. Sehingga dia diam-diam ingin melakukan itu. Karena apa? Dia nggak mau kalau satu kampung tahu lalu Maria dirajam dengan batu. Dia nggak mau dari dirinya, dari mulutnya yang membuka apa yang terjadi. Tapi pada saat malam dia sedang mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan datang. Luar biasa, Tuhan memakai orang itu, orang yang tulus, bukan orang yang bulus. Mau dipakai Tuhan, ayo punya hati yang tulus dalam perjalanan hidup. Sekalipun orang berniat jahat, bertindak jahat sama kita, nggak usah balas jahat dengan jahat. Pembalasan itu hak Allah, bukan hak kita. Ini karakter yang Tuhan sukai. Karakter orang-orang pilihan Allah. Ingat, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita mau jadi orang yang terpanggil atau orang yang terpilih? Mau jadi orang yang terpanggil atau orang yang terpilih? Terpilih, bukan terpanggil doang. Sekarang kita semua terpanggil menjadi anak Allah, makanya kita datang beribadah di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, yakinkah kita di hadapan Allah bahwa kita adalah pilihan Allah dengan karakter hidup kita, dengan kehidupan kita saat ini yang kita jalani? Apakah kita yakin dengan iman bahwa kita dipilih oleh Tuhan? Atau jangan-jangan hanya kita yang pikir kita dipilih Tuhan, tetapi kita ternyata tidak dipilih Tuhan. Kualitas orang pilihan Allah harus kita miliki dalam hidup kita. Kalau ini belum ada, bertobat sungguh-sungguh, minta pengampunan dari Tuhan, minta pemulihan daripada Tuhan, dan kembali ke kasih mula-mula, hidup dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Urusan yang ketiga, rendah hati, menerima rancangan Allah. Gak protes. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Gak, Tuhan kok gini amat sih? Ngasih perintah yang benar-benar aja Tuhan. Saya kan belum bersuami. Gak gitu. Sikap seorang yang rendah hati. Yes Tuhan, sesungguhnya aku ini hanya hamba Tuhan. Seorang yang rendah hati, tunduk mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, yang dikatakan Tuhan. Dan yang berikut, percaya penuh akan pengendalian Allah terhadap segalanya. Dan yang berikut, punya iman. Dia kenapa sehingga begitu taat? Karena dia percaya Allah itu pengendali segala sesuatu. Ada apa di dalam kata percaya itu? Iman.
hanya percaya di mulut. Dia berani melangkah untuk taat. Seorang yang bernama Abraham berani membawa anak satu-satunya. Waktu Tuhan bilang korbankan anakmu, persembahkan anakmu, dia bawa ke gunung. Dia taat. Karena dia tahu Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, Allah yang menghidupkan juga. Kalau Allah mau mengambil, kenapa tidak? Allah bisa menciptakan, Allah bisa memberi lagi manusia yang banyak. Allah bisa, orang yang hidup pun bisa, orang yang meninggal pun sudah 3 hari bisa bangkit kok. Percaya penuh pada rancangan Allah, punya iman. Kalau iman hanya sekecil biji sesawi aja bisa memindahkan gunung kok. Imanlah yang membuat seorang Maria dan Yusuf taat. Kualitas ini harusnya dimiliki oleh kita, orang percaya di zaman ini. Kualitas iman orang pilihan Allah yang kita lihat dalam kehidupan Maria dan Yusuf harus menjadi karakter dan kualitas iman orang percaya kita semua saat ini. Amin. Amin. Yang pertama, taat. Yang kedua, tulus. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, iman, beriman. Sama-sama. Yang pertama, taat. Yang kedua, tulus. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, beriman. Beriman kepada Allah, gak goyang-goyang. Iman itu akan lahir pada tindakan-tindakan dalam hidup kita. Dan bukti yang kedua, sempurna dalam karyanya. Pesan Allah jelas dan tidak pernah gamang. Waktu Allah berbicara memberi pesan lewat malaikat kepada Maria, pesan Allah jelas, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu pesan yang sama terkonfirmasi kembali. Malaikat itu juga datang. Tuhan juga berbicara melalui mimpi kepada Yusuf. Banyak orang yang berbicara bahwa dia menerima pesan Allah sebagai nabi di akhir zaman. Tapi pesan yang diterima adalah pesan yang gampang. Tahun 2000 waktu itu banyak sekali baca di nabi akhir zaman. 2020 katanya. 2000 zaman dulu saya ingat tahun 2000 akan terjadi kiamat. Pernah nonton nggak film kiamat waktu itu sampai diputar di bioskop-bioskop? Saya sama Mami waktu itu pengen pergi nonton, tapi memang kami berdua ternyata satu model, nggak suka nonton. Jadi kami nggak nonton sampai selesai yang di Gajah Mada. Masih ingat nggak? Itu film akhir zaman. Kita penasaran, soalnya itu heboh banget sekali anak muda. Iya, filmnya bagus tentang kerusakan dunia, bla 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 bla. Kalau yang tahun 2000 kalau nggak salah atau 2000 berapa itu ya? 98, 2000 mak. Saya masuk ke 2020. Saya di Jakarta aja 2002 mak. Sekarang 2012 kali ya? Iya. Pokoknya saya waktu itu diajak Mami, dibeliin tiket sama Mami, beli nonton karena saya masih di Jembatan 5, diajak Mami nonton di Gajah Mada. Sampai sana Maminya ngorok. Lalu saya bilang, Ma, aku udah ngantuk, pulang yuk, bosan. Itu mah udah tahu. Itu kan dia niru-niru Alkitab doang. Saya bilang gitu. Lalu kami pulang dan gak nonton sampai selesai, dan kami gak tahu akhir dari cerita film itu seperti apa. Gitu. Dunia kiamat 2012, sekarang udah 2022, penghujung masuk 2023. Terus kemarin katanya berapa tahun lagi dunia akan berakhir. Siap-siap dunia akan berakhir. Mau berakhir hari ini, besok, lusa. Toh hari Tuhan bukan hanya tahun Tuhan secara global, yang kita persiapkan juga hari Tuhan secara pribadi. Kalau Tuhan bilang hari ini kita, waktu kita selesai.
secara global dunia ini berakhir, tetapi juga untuk diri kita. Kalau Tuhan bilang waktumu hari ini selesai. Jadi kita setiap saat harus mempersiapkan diri menanti hari Tuhan. Bukan saja hari Tuhan secara global, tetapi juga hari Tuhan pada diri kita. Makanya Mazmur Daud katakan bahwa menghitung hari, kita harus menghitung hari-hari hidup kita supaya kita bijaksana dengan kehidupan kita, nggak hidup suka-sukanya. Pesan Tuhan bagi orang percaya, bagi orang pilihan Tuhan itu pasti nggak gampang, nggak kira-kira, dan terkonfirmasi jelas. Jadi kalau seseorang datang bilang dia terima pesan Tuhan A, B, C, D, ayo firman Tuhan bilang ujilah segala roh, ya. Jadi nggak salah kok kalau kita menguji. Itu nggak dosa. Itu bukan dosa terhadap Roh Kudus. Karena banyak roh-roh lain yang suka datang dan bisik-bisik, dan itu bukan roh Tuhan. Dulu kami dalam pelayanan sering kali ada anak-anak muda yang kita dalam pelayanan bisa bilang dia, aku Allah, sembahlah aku. Kerasukan, begitu. Kerasukan. Itu nabi-nabi akhir zaman. Nabi sesat banyak, roh-roh penyesat banyak, banyak nabi palsu. Dari buahlah kita mengenal siapa orangnya. Apakah dia hamba Tuhan benar-benar? Apakah dia murid Tuhan benar-benar? Atau hanya dia ternyata dipakai sama iblis untuk membuat kita gak jelas dalam jalan hidup kita. Akhirnya kita percaya sama hamba Tuhan. Katanya dia hamba Tuhan, kan? Pelihat menurut dia. Dan kita gak percaya sama Tuhan. Sudah cukup Alkitab. Gak ada penglihatan baru lagi, karena Alkitab sudah cukup. Yohanes pasal 20, kita lihat di belakang bagian yang terakhir. Segala tulisan ini sudah cukup. Allah sudah menjadi manusia, dan Allah juga berbicara melalui firman-Nya. Firman itu Allah sendiri. Yohanes 1. Firman itu Allah sendiri. Dan baca Alkitab berarti Allah sendiri berbicara dengan kita. Gak usah datang cari-cari dulu. Dia tuh kalau tutup mata, buka mata, dia udah bisa melihat segala sesuatu. Setan juga bisa lakukan itu Bapak Ibu. Tapi dia tahu kehidupan saya yang dulu. Ya setan tahu lah. Tapi dia berdoa. Yang masa lalu di kampung, yang gak ada orang yang tahu, gak pernah saya cerita, kok dia tahu. Setan tahu dari Anda lahir, saudara. Lah, jangan mudah percaya dengan penglihatan dan hal-hal yang seperti itu. Ini kita masuk zaman akhir zaman. Yudas bilang penyesat akan muncul, nabi palsu akan muncul, pengajaran palsu akan muncul. Terfirman Tuhan, pesan Tuhan itu pasti terkonfirmasi jelas. Dan Allah izinkan kita menguji roh sesuai firman Tuhan enggak? Kalau Roh Kudus selalu bersaksi tentang firman Tuhan dan bersaksi tentang Yesus, bukan bersaksi tentang dirinya sendiri. Kalau seorang yang datang lebih banyak bersaksi tentang dirinya sendiri, bukan bersaksi tentang Tuhan, bukan berbicara tentang firman Tuhan, bukan membawa orang kepada firman Tuhan, tetapi membawa orang untuk percaya kepada Dia. Hati-hati. Kalau nabi Tuhan yang benar akan membawa orang kepada Allah, membawa orang kepada firman, membawa orang kepada ketaatan akan firman Tuhan. Karena pada akhir zaman semua nubuatan akan berlalu, penglihatan itu akan yang berlalu. Yang akan tetap ada itu firman. Sehingga yang harus kita pegang itu firman, bukan kata orang. Firman Tuhan. Anak Tuhan harus rajin baca firman Tuhan supaya tidak disesatkan oleh nabi-nabi palsu. Baca Alkitab yang benar. Kalau kita melihat terkonfirmasi jelas, dan ini saya percaya itu malaikat Tuhan sesuai firman Tuhan yang Gabriel yang datang. Karena datang juga
juga kepada Maria. Dan pesan yang sama itu datang juga kepada Yusuf. Dan itu terkonfirmasi jelas pada saat Maria datang ke Elizabeth, yang dia lihat benar Elizabeth sudah hamil 6 bulan. Itu Allah. Dia berkarya sempurna dan jelas, terlihat dengan jelas, bukan samar-samar, bukan abu-abu, kira-kira. Oh, nanti kamu kayak gini. Ternyata banyak kan dukun-dukun suka lihat masa depan tentang 2020, nasib saya bagaimana. Ternyata ya dia prediksi berbeda. Ada yang sama kan, kira-kira kan. Nih saya dukun A, terus Ibu Maria dukun B, Pak Fris dukun C. Saya sudah ngomong A dong. Kalau Ibu Maria jangan ngomong A lagi, nanti sama dong ngomong yang B. Nanti Pak Fritz ngomong yang C. Nanti kira-kira yang jadi yang Ibu Maria atau saya? Nah, muncul deh. Misalnya Ibu Maria, prediksinya Ibu Maria, prediksi kan? Ibu Maria yang benar. Wow, muncul di TV. Wow, luar biasa prediksi Ibu Maria. Dan semua artis-artis datang ke Ibu Maria nanya tentang nasibnya di tahun depan. Tapi belum tentu, dia kan prediksi. Kira-kira kebetulan pas doang. Kadang-kadang salah juga. Kan waktu itu ada Eyang tuh. Dia kira-kira kan, hari ini betul dia benar. Besoknya dia prediksi salah. Ketawa saya nonton TV, saya ketawa. Bodoh banget sih kalian, nggak percaya kayak gitu. Ya kan? Kalau pesan Allah nggak gitu, nggak kira-kira, terkonfirmasi jelas. Dan pesan Allah sudah sempurna Bapak Ibu. Gak usah cari-cari ke orang lain, gak usah datang tanya-tanya. Tanya ke Tuhan, tanya ke firman Tuhan. Baca Alkitab tiap hari. Di sini pesan Allah sudah ditulis sempurna. Yohanes bilang ini sudah cukup membawa engkau kepada keselamatan. Banyak tulisannya, banyak tulisan, banyak mujizat, banyak hal yang tidak tertulis. Memang kalau kita tuliskan dari Yesus lahir, Yesus makan dengan siapa hari ini, Yesus minum dengan siapa hari ini, Yesus mujizat satu persatu tiap detik ditulis, maka Alkitab ini tidak cukup menulisnya. Itu Yohanes tulis begitu. Yohanes adalah murid yang paling dekat dengan Yesus, murid yang dikasihi Yesus. Dan Yohanes bilang, tapi semua yang tertulis di sini, dalam Yohanes pasal 20 ditulis bahwa semua yang tertulis di sini cukup untuk membawa kita kepada keselamatan. Jadi gak usah nanya-nanya di mana, gak usah cari-cari tanda yang lain-lain. Kalau mau cari tanda, mau uji panggilan kita atau penglihatan ataupun mimpi kita dengan firman Tuhan, boleh, gak masalah. Tetapi jangan cari dukun A, dukun B. Kita pikir dia hamba Tuhan, pada dia dukun yang terselubung sebagai seorang hamba Tuhan. Banyak, dan sedikit di kampung saya banyak tuh. Wih, dia masih mabok, dia masih benar-benar. Tapi dia tutup mata, buka mata, dia tahu semua. Cuman nanti kalau kita mau ke sana, kita harus bawa telur ayam kampung. Itu santet biasanya. Setelah saya pelajari di sekolah teologi, ilmu hitam, ilmu putih, baru saya tahu itu salah satu cara santet. Bawa telur ayam putih. Kalau nggak disuruh bawa minyak, apalah. Kalau berdoa dalam nama Yesus, ya nama Yesus aja, kan standarnya. Yang kita disuruh itu pakai nama akses ke surga itu nama siapa? Yesus. Nggak perlu telur ayam kan? Nggak perlu air putih, air merah, air kuning, kemudian apa lagi? Minyak apa, nggak perlu. Atau apa pakai anggur? Kalau nggak pakai anggur perjamuan kudus itu mujizatnya kurang. Harus ada anggur perjamuan kudus baru mujizatnya luar biasa. Yesus bekerja memang pakai anggur saja. Anggur, mengubah anggur, air menjadi anggur hanya salah satu mujizat Yesus, bukan satu-satunya mujizat Yesus. Malah Yesus pakai tanah yang buih mata orang. Kenapa kita nggak pakai tanah sekalian gitu? Kan aneh-aneh pengajaran zaman sekarang.
Yang kayak gitu-gitu janganlah. Ikut firman Tuhan yang murni aja, supaya kita jangan di akhir zaman Tuhan bilang, "Hanyalah engkau, karena aku tidak mengenal engkau." Iman kita, iman jangan bergantung pada orang lain, tapi iman yang bergantung pada Tuhan. Iman yang benar murni dari firman Tuhan. Yang berikut, Allah menyelesaikan konflik. Allah sempurna dalam jalannya. Yang ketiga, Allah menyelesaikan konflik, persoalan dan masalah. Tadi ada masalah kan Bapak Ibu? Tadi ada masalah yang dihadapi Yusuf dan Maria, benar? Mereka satu dengan yang lain konflik. Memang orang baik itu begitu. Konflik mah nggak diomongin, konflik batin. Kalau kita lihat itu persoalan mereka berdua, konflik batin. Yusufnya dalam hatinya diam-diam ingin menceraikan istrinya. Marianya juga nyimpan 3 bulan. Lalu bayangkan 3 bulan dia nyimpan masalah itu, dia nggak ngomong sama tunangannya. Konflik batinnya dia, tapi dia bergumul dengan Allah. Saya yakin bahwa Maria bergumul dengan Allah, tapi dia percaya waktu dia pergi melihat mukjizat yang Tuhan lakukan bagi Elizabeth. Dia percaya Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil. Dia percaya pada firman Allah. Tapi Yusuf ini konflik batin lagi. Tapi kita lihat Allah yang sempurna dalam karyanya. Dia menyelesaikan segala konflik, segala masalah dengan caranya. Tapi ibu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, akhirnya Maria diterima sama Yusuf dengan lapang dada. Bahkan Yusuf menikahinya, mau hidup bersama, tapi dia tidak menyentuh Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Firman. Wow, seorang yang tulus dan taat pada Allah, seorang pria yang luar biasa seperti Yusuf. Dan Allah menyelesaikan persoalan mereka sampai Yesus lahir. Sukacita Allah memakai mereka. Mereka hamba-hamba Allah yang dipakai Tuhan dari zaman dahulu sampai sekarang. Nama Maria dan Yusuf disebut sejak awal Advent sampai akhir Advent di seluruh dunia, karena mereka orang-orang yang punya ketaatan dan iman yang luar biasa. Dan Allah menyelesaikan segala konflik, segala persoalan yang mereka alami. Allah sempurna dalam karyanya. Percayalah, dalam hidup kita apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau engkau taat, engkau setia, engkau tunduk pada Tuhan, Allah pasti menyelesaikan masalahmu, apapun persoalanmu, apapun jenis persoalanmu. Sekalipun itu mustahil di matamu akan terselesaikan. Tapi firman Tuhan katakan tadi, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah bekerja dalam karya, Allah sempurna dalam karya. Yang pertama, Allah memakai orang-orang pilihannya untuk menggenapi rencananya. Yang kedua, Allah itu bekerja, pesan Allah melalui orang-orang pilihannya itu terkonfirmasi jelas dan tidak ada yang gampang. Dan yang ketiga yang kita baca dalam bagian firman Tuhan ini, Allah menyelesaikan segala persoalan dengan tuntas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk bagian firman Tuhan yang luar biasa yang kami dengar. Kami melihat Engkau Allah yang luar biasa dalam jalan dan dalam karya. Engkau sempurna Allah dalam karya. Kami tahu dalam ketaatan kami akan firman Tuhan, dalam ketaatan hidup kami, tidak berarti bahwa kami hidup tanpa persoalan di dunia ini. Tetapi kami melihat jelas bagaimana Engkau bekerja berkarya dalam hidup Maria dan Yusuf, menjadi teladan hidup kami. Bahwa Engkau memakai orang-orang pilihan dengan kualitas-kualitas orang pilihan yang mereka miliki. Mereka orang-orang yang taat, mereka orang-orang yang tulus, rendah hati, yang beriman teguh. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang punya kualitas pilihan, orang pilihan di akhir zaman ini. Sehingga dalam segala tindak tanduk kami yang kami kerjakan dalam kehidupan kami tetap menjadi orang yang taat, tulus, rendah hati, dan tetap memiliki iman yang teguh kepada Engkau. Kami juga bersyukur kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pesan Allah bagi kami orang-orang pilihan Allah terkonfirmasi jelas dan tidak abu-abu, tidak gampang. Kami mendengar firman Tuhan ini menolong kami untuk benar-benar menjadi orang-orang Kristen yang berpegang pada firman
kami juga melihat Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang sempurna dalam segala. Engkau menyelesaikan setiap persoalan, setiap problem. Sekali itu problem batin yang tidak kami katakan pada siapapun, tetapi Engkau menyelesaikannya bagi kami. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk bagian firman Tuhan ini. Kuatkan kami Tuhan di zaman ini. Kami tahu kami menghadapi zaman yang tidak mudah, tetapi kami dikuatkan oleh firman Tuhan bahwa Allah bekerja sempurna. Allah kami yang menyertai kami adalah Allah pengendali segala sesuatu. Kami tidak khawatir dengan hidup kami atau jalan kami ke depan, hari-hari ke depan, karena kami percaya ketika kami taat dan setia, Engkau Allah menyelesaikan persoalan kami. Bahkan persoalan yang kami tidak katakan kepada siapapun yang tersimpan dalam hati kami, Engkau menyelesaikannya bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Kita akan melanjutkan ke persembahan. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk segala kasih kamu bagi kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan firman Tuhan yang kami terima menjadi tema kehidupan kami ke depan ya Bapak. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Biar Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dan yang belum bisa dipenuhi dapat terus memberkati sehingga nantinya berkat yang dikembalikan kepada untuk pekerjaan Tuhan yang di tempat ini dapat dipergunakan untuk pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini ataupun untuk pelayanan Tuhan di tempat lain. Kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan dengan pujian yang sudah disiapkan. Dan kita akan masuk dalam warta jemaat. Minggu depan kita akan beribadah seperti biasa. Dan tanggal 25 saya ingatkan lagi
bahwa kita akan Natal tanggal 25 jam 5 sore ya. Dan hari ini kembali diingatkan buat kita semua, baik anak-anak, remaja maupun ibu-ibu maupun well singers kalau mau latihan. Saya kemarin sudah sampaikan minggu kemarin bahwa latihan untuk Natal itu di setiap hari Minggu. Jadi kalau kita mau latihan setelah ibadah, kita akan latihan bersama-sama. Hari ini saya lihat pengurus banyak yang gak hadir, panitia banyak yang gak hadir, padahal hari ini ada harusnya kita seperti yang minggu kemarin kita bahas bahwa hari ini masing-masing pengurus akan menyampaikan dana yang dibutuhkan di masing-masing pengurus, tetapi beberapa pengurus panitianya di bagiannya yang kemarin kita umumkan tidak hadir. Cuman tetap saja setelah ibadah saya minta tolong untuk setiap semua kita yang terlibat dalam perayaan Natal, terutama panitia Natal dan pengurus, untuk ada tetap di ruangan. Kita mungkin bicara sebentar, nggak lama kok. Minggu kemarin kan nggak lama. Nggak lama kita akan persiapan untuk Natal, karena tanggal 25 sudah 2 minggu lagi ya. Oke, itu saja. Dan ada pengumuman lain? Dana Natal ada Bu Tantri, gimana Bu? 7.050.000. Oke, dana Natal posisinya ini 7.050.000 sumbangan dana Natal, puji Tuhan, untuk dana yang sudah tersedia. Dan untuk Bapak Ibu yang mau memberikan sumbangan Natal bisa langsung menghubungi Ibu Tantri di belakang ya. Itu saja yang saya sampaikan. Ada lagi Bu? Oke, yang ulang tahun, ayo Bang Willy. Ada lagi selain Ibu Gembala? Ibu Gembala mau didoakan lagi. Ibu Gembala kemarin sudah didoakan. Coba pilih ya, pilih. Oh ya, Adi Dino. Oh iya Adi, belum disiram. Udah lewat ya, tanggal berapa? Oh tanggal 8 jadi tanggal 7. Mana lagi, anak-anak juga nggak apa-apa. Kamu juga ulang tahun ya? Hah? Oh dia nih, tuh. Masih ada lagi? Lain-lain sendiri soalnya beliau terus. Oke, mari coba kita bagi berdiri. Kedua saudara kita yang ada di depan ini yang sudah ditolong dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Adi, biar usia yang Tuhan tambahkan kepadanya, Tuhan juga memberkati dia, dan Tuhan mengingatkan kepadanya bahwa hidup ini milik Tuhan agar dia lebih setia kepada Tuhan. Tuhan tolong dia dengan kemurahan-Mu, langkah-langkahnya Tuhan berkati. Tuhan berkati Willy dalam nama Yesus, sehingga usia yang Tuhan berikan kepadanya dapat dinikmati segala pekerjaan melalui hamba-Mu ini. Tuhan berkati buat keluarga. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menyertai mereka berdua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Masih ada lagi yang butuh doa? Mari kita angkat tangan. Ada yang sakit, ada yang perlu didoakan. Silakan angkat tangan, kita tunjukkan kepala. Tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu membutuhkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Tuhan dengar doa mereka. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihidupkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan doa Tuhan jawab dalam nama Yesus. Sesuai dengan kehendak Tuhan yang berlaku dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua tangan-tangan yang sudah berkorban untuk Natal. Kami berdoa Tuhan limpahkan berkat dalam hidup mereka. Dengan berkat Allah yang menyertai mereka, nama-Mu dipermuliakan. Berkati musik yang sudah melayani hari ini, berkati singer dan liturgis, berkati hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, pakai lebih heran lagi dalam pelayanan LCD. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada Tuhan di tengah-tengah kami yang tidak akan pernah berhenti beserta dengan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa pada akhirnya buat negara dan bangsa kami. Kami rindu Tuhan ikut campur tangan di tengah-tengah negeri ini,
sehingga aman Tuhan. Ya. Di tengah-tengah politik yang terus bergoyang, kami percaya Tuhan mendengar doa banyak anak-anak Tuhan di negeri kami, membuat bangsa ini, negeri kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan tolong. Selain dari itu kami berdoa buat penginjilan di seluruh Indonesia. Tuhan pakai luar biasa. Kami rindu Indonesia mendengar berita tentang Yesus. Kami rindu Indonesia diselamatkan. Kami rindu Indonesia ditolong oleh Tuhan sendiri. Dan itu terjadi di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang baik bagi kami sekalian. Sebentar kami akan pulang. Kami bersatu berdoa juga untuk Natal yang akan diadakan pada 25 Desember ini. Tuhan tolong campur tangan. Kami berdoa untuk semua persiapan, baik dalam ibadah, mulai dari musik pujian yang melayani, biar tidak ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Kami berdoa buat Pak hambamu Pendeta Sudarmanto. Kami berdoa Tuhan pakai hambamu dengan luar biasa dalam pelayanan, kekuatan dan kesehatan menyertai hambamu ini, sehingga apa yang dia kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa berkat-Mu tetap menyertai kami sekalian. Berkat ibadah hari ini menyertai kami di dalam roh kami. Tuhan kuatkan kami semuanya. Terpujilah Tuhan yang baik bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan hadir dan menerangi engkau dengan berkat-Nya. Diberkati jalan hidupmu, diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Boleh salam dengan